Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Mantan pemain Tottenham Hotspur Jamie O'Hara memberikan saran kepada mantan klubnya. Ia menilai sudah saatnya Tottenham melepaskan Harry Kane. Sosok Harry Kane sudah menjadi ikon dan pahlawan bagi Tottenham. Sang striker sudah mencetak banyak gol dalam 5 tahun terakhir untuk tim asal London Utara itu. Harry Kane kabarnya mulai resah melihat performa timnya yang memburuk musim ini, sehingga ia dirumorkan minta dijual di musim panas nanti. O'Hara menilai ini waktu yang tepat untuk melepaskan Harry Kane. Menurut O'Hara, skuad Tottenham saat ini sudah terlalu bobrok. Jadi ia menilai pemain-pemain seperti Harry Kane lebih baik dijual untuk membiayai pembangunan ulang Tottenham Hotspur. Jika Harry Kane ingin pergi dari klub dan klub saat ini berada di luar 4 besar, maka tim ini perlu membangun ulang tim mereka. Spurs saat ini terlihat seperti lelucon karena pemain mereka saat ini tidak cukup bagus. Coba lihat Dele Alli, Harry Kane, Eric Lamela, Davinson Sanchez, Eric Dier. Jika mereka dijual bisa menghasilkan 200 juta pound sterling dan kita bisa membangun tim baru. Menurut O'Hara, skuad Spurs yang sudah terlalu bobrok ini perlu pembaharuan. Ia menilai pemain-pemain seperti Harry Kane lebih baik dijual dan digantikan dengan pemain-pemain muda berbakat. Tottenham saat ini sudah terlalu buruk dan mereka tidak cukup bagus. Mereka mungkin lebih baik membeli 6 atau 7 pemain muda yang memiliki rasa lapar dan ingin membawa Spurs ke level berikutnya. Menurut gosip yang beredar, Manchester United dan Manchester City tertarik merekrut Harry Kane. Namun Spurs dilaporkan ogah menjual sang striker ke klub-klub Inggris. Pemilik Liverpool Fenway Sport Group atau VSG dilaporkan lebih mementingkan neraca keuangan tim ketimbang trofi. Oleh karena itu, sang juara bertahan Premier League diragukan bakal merekrut Erling Braut Haaland di musim panas nanti. Belakangan ini, Liverpool sering terlihat terjun ke bursa transfer dalam kondisi perut terikat kencang. Mereka nampak berhati-hati saat mengeluarkan uang dan hanya akan merogoh kocek dalam-dalam untuk pemain yang benar-benar dibutuhkan. Contoh yang paling jelas terlihat pada bursa transfer musim panas 2019-2020 lalu. Mereka hanya mengeluarkan uang 10,4 juta euro saja, di mana pembelian termahalnya adalah Takumi Minamino yang direkrut dari RB Salzburg dengan sebesar 8,5 juta euro. Pada musim ini mereka mengeluarkan dana sebesar 82,6 juta euro. Diogo Jota menjadi pembelian terbesar mereka saat itu, di mana The Reds harus menggelontorkan dana senilai 44,7 juta euro untuk diserahkan kepada Wolverhampton. Mengingat situasi pandemi belum berakhir, Liverpool nampaknya akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya di bursa transfer. Toh seperti klaim Kevin Maguire yang dikenal sebagai pakar sepak bola Inggris, pemilik Liverpool tidak menggunakan gelar. Kevin Maguire menjelaskan kalau Liverpool tidak tertarik untuk ikut terjun dalam perburuan tanda tangan Erling Haaland seperti klub-klub raksasa Eropa lainnya. Padahal kalau punya Haaland, The Reds mungkin bisa meraih treble musim depan. Kevin Maguire mengungkapkan bahwa biaya mendatangkan Haaland pada musim panas tahun ini bisa mencapai 400 juta pound sterling, sudah termasuk kontrak berdurasi 5 tahun. Dari penilaiannya, hanya ada 3 klub Inggris yang bisa membawanya pergi dari Borussia Dortmund. Bahkan Tottenham pun diklaim mampu mendatangkan Erling Haaland. Sebuah informasi baru beredar mengenai ketertarikan Manchester United terhadap Rafael Varane. Setan merah dilaporkan diam-diam bergerak untuk memboyong sang bek ke Old Trafford. Sudah bukan rahasia lagi jika Manchester United tengah berburu bek tengah baru. Ole Gunnar Solskjaer ingin menambah lini pertahanan setan merah yang tampil kurang konsisten belakangan ini. Salah satu nama yang dirumorkan akan merapat ke Old Trafford adalah Rafael Varane. Namun belakangan rumor itu mulai tertutup dengan rumor ketertarikan Manchester United kepada Jules Koundé dan Pau Torres. The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United ternyata masih menginginkan Rafael Varane. Bahkan mereka diam-diam bergerak untuk mengamankan jasa sang bek.
Menurut gosip yang beredar, Ole Gunnar Solskjaer tertarik untuk mendapatkan Torres atau Konde. Namun sebenarnya, sang manajer lebih ngebet mendatangkan Rafael Varane. Ia menilai Rafael Varane adalah bek yang sudah teruji. Ia juga punya mental dan juga jam terbang yang bagus di level tertinggi. Karakteristik inilah yang kabarnya membuat Ole Gunnar Solskjaer sangat kesemsem dengan pemain timnas Prancis itu. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United diam-diam tengah mendekati Rafael Varane. Langkah ini diambil setelah rumornya nego kontrak antara Varane dan Real Madrid tidak berjalan mulus, bahkan mencapai jalan buntu. Itulah mengapa manajemen Manchester United mulai merayu Rafael Varane untuk meninggalkan Santiago Bernabeu di musim panas nanti. Manchester United harus siap keluar uang cukup banyak untuk merekrut Rafael Varane. Real Madrid kabarnya akan membandrol sang bek di angka 70 juta euro, meski kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Manchester United akan menjamu tim debutan Granada di Old Trafford pada leg kedua babak perempat final Liga Eropa 2020-2021 pada Jumat 16 April 2021. MU punya modal yang sangat bagus untuk melangkah ke semifinal. Pada leg pertama di Nuevo Los Carmenes, Spanyol yang juga merupakan pertemuan perdana mereka, MU mengalahkan Granada 2-0. MU menang lewat gol Marcus Rashford dan penalti Bruno Fernandes. MU sudah memiliki keunggulan agregat sementara 2-0 atas Granada. Sekarang gantian meladeni Granada di Old Trafford. Meski kehilangan beberapa pemain akibat skorsing maupun cedera, Manchester United pasti dituntut untuk menuntaskan pekerjaan mereka. Manchester United sendiri sedang percaya diri, salah satu penyebabnya adalah kemenangan 3-1 atas tuan rumah Tottenham Hotspur di Premier League akhir pekan kemarin. Dalam laga itu, pasukan Ole Gunnar Solskjaer meraih comeback win berkat gol-gol Fred, Mason Greenwood, dan Edinson Cavani. Namun, Manchester United tidak boleh begitu saja meremehkan Granada. Pasalnya, Granada baru saja memutus rentetan 4 kekalahan di semua kompetisi dengan menekuk tuan rumah Real Valladolid dengan skor 2-1 di La Liga lewat gol-gol Chiuni dan Jorge Molina. Granada tentunya belum menyerah, namun harus diakui bahwa Manchester United sedang berada di posisi yang lebih menguntungkan. Mungkin hanya petaka yang bisa menggagalkan langkah MU ke semifinal, di mana mereka bakal menghadapi salah satu dari Ajax Amsterdam atau AS Roma. Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. Bek mereka, Eric Bailly, akan meninggalkan Old Trafford di musim panas nanti. Eric Bailly sudah cukup lama bermain di Manchester United. Ia direkrut dari Villarreal oleh Jose Mourinho di tahun 2016 silam. Beberapa bulan terakhir ada sejumlah rumor mengenai masa depan Eric Bailly karena kontraknya akan habis di musim panas tahun 2022 mendatang. The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United akan kehilangan Eric Bailly karena sang bek bakal hengkang di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Eric Bailly sudah memutuskan untuk menolak penawaran kontrak baru dari manajemen Manchester United. Hal ini dikarenakan Eric Bailly merasa ia tidak mendapatkan jam bermain yang cukup banyak di Manchester United karena ia kalah bersaing dengan Harry Maguire dan Victor Lindelof. Eric Bailly merasa ia sudah berada di usia di mana ia perlu bermain dengan rutin sehingga ia ingin pergi dari Manchester United. Laporan itu mengklaim bahwa Eric Bailly dan sang agen sudah mulai menjajaki transfer di musim panas nanti. Ada beberapa destinasi yang akan dituju. Namun ia diberitakan tidak akan melanjutkan karirnya di Inggris. Ada sejumlah laporan klub Serie A dan La Liga yang dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasa sang bek. Manchester United sendiri kabarnya tidak terlalu keberatan dengan kepergian Eric Bailly karena mereka bakal membeli bek tengah baru di musim panas nanti. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Target transfer mereka, Declan Rice, dilaporkan juga tertarik untuk pindah ke Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Declan Rice merespon positif ketertarikan Manchester United terhadap dirinya. Ia diberitakan berkomunikasi dengan Harry Maguire dan Luke Shaw saat di timnas Inggris.
Ia bertanya-tanya mengenai bagaimana kehidupan di Manchester dan bagaimana suasana tim. Baik Luke Shaw dan Harry Maguire kabarnya memberikan testimoni yang positif dan mendukung Declan Rice untuk pindah ke MU. Meski Declan Rice tertarik pindah ke MU, bukan berarti transfer ini bakal mulus terjadi. Mahar transfer sang gelandang dikabarkan jadi penghalang MU untuk mendapatkannya. Rice kabarnya dibanderol di angka 80 juta pound sterling di musim panas nanti. Pihak Manchester United menilai harga itu sudah kelewatan mahal dan tengah mencari akal untuk bisa menurunkan mahar transfernya. Menurut gosip yang beredar, MU berencana menawarkan skema tukar tambah dengan West Ham United. Mereka akan menawarkan sejumlah uang plus jasa Lingard untuk mendapatkan jasa Declan Rice. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi mengenai siapa yang akan menggantikan peran Harry Maguire saat menghadapi Granada. Ia mengkonfirmasi bahwa Axel Tuanzebe akan menjadi starter di lini pertahanan Manchester United. Manchester United akan kedatangan tamu dari Spanyol pada tengah pekan ini. Mereka akan menjamu Granada di leg kedua babak perempat final Liga Eropa musim ini. Namun di laga ini, Manchester United tidak akan diperkuat sang kapten, Harry Maguire, karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. Sementara stok bek tengah MU saat ini cukup terbatas. Ole Gunnar Solskjaer mengkonfirmasi bahwa Axel Tuanzebe akan menggantikan Harry Maguire di laga ini. Ole Gunnar Solskjaer menilai Tuanzebe sudah bekerja sangat keras untuk kembali bermain di skuad Manchester United. Jadi ia menilai absennya Maguire akan jadi kesempatan yang bagus untuk sang bek unjuk gigi di laga ini. Pada kesempatan ini, Ole Gunnar Solskjaer juga memastikan bahwa Eric Bailly belum bisa bermain. Ia mengkonfirmasi sang bek sudah kembali ke Manchester, namun ia belum cukup fit untuk bermain. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyalahkan banner di tribun Old Trafford atas tidak cukup bagusnya rekor kandang Marcus Rashford CS musim ini. Ole Gunnar Solskjaer pun menyebut bahwa buruknya rekor kandang timnya musim ini bisa jadi disebabkan oleh banner berwarna merah yang menutupi kursi tribun Old Trafford. Menurutnya, banner merah mencolok tersebut membuat fokus pemain di lapangan terdistraksi. United pun akan menggantinya menjadi berwarna hitam mulai laga kontra Granada besok. Anda akan melihat perubahan sekarang jika Anda melihat spanduk di sekitar klub. Itu tidak merah lagi, ujar Ole Gunnar Solskjaer seperti dikutip Gol Internasional. Kami sudah memerintahkan hal ini. Seharusnya tidak ada alasannya, sungguh. Namun, beberapa pemain telah menyebutkan bahwa keputusan seperkian detik harus Anda dibuat, di mana Anda melihat dari balik bahu Anda untuk mengetahui apakah rekan setim Anda ada di sana atau tidak, dan kaos merah ada di latar belakang merah dengan kursi merah, tambahnya. Jadi kami mencoba mengubahnya seiring dengan kampanye anti rasisme. Yang penting tidak lagi merah, tandasnya.